untuk benar. Oke. Bu Yuli kemarin minta untuk mempelajari tentang besaran vektor, ya. Nah, terus kemarin kita sudah bahas ini. Nah, kemarin Bu Yuli minta sama teman-teman untuk mempelajari tentang contoh soal 1, contoh soal 2, dan contoh soal 3. Nah, kira-kira teman-teman sudah mempelajari atau belum? Ibu, saya nggak ada aplikasi ininya, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya udah. Nih, sekarang Bu Yuli coba ulangi lagi ya di sini. Berarti ini, di sini ada soalnya. Hitung besar vektor resultan dari dua vektor A dan B yang saling tegak lurus. Masing-masing memiliki besaran 6 satuan dan 8 satuan. Nah, teman-teman perhatikan, kalau semisalnya tegak lurus berarti sudut apa yang terjadi? 90 derajat. Nah, berarti Bu Yuli bisa menggambarkannya seperti ini. Karena di sini hitung besar vektor resultan dari dua vektor A dan B saling tegak lurus, masing-masing memiliki 6 satuan dan 8 satuan. Berarti vektor A-nya itu bernilai 6 dan vektor B-nya bernilai 8. Nah, bisa kita gambarkan karena tadi siapa yang jawab? Halila ya? Misalnya ke sini dia 6 satuan. Terus tegak lurus terhadap B, dia 8 satuan. Nah, berarti teman-teman resultannya kita cari pakai cara segitiga, yaitu seperti ini. Nah, kalau misalnya kayak gini, balik lagi ke teorema Pitagoras. Teman-teman masih ingat teorema Pitagoras? Kalau misalnya kita mencari sisi miring, berarti rumusnya bagaimana? Kurang ya? Dikurang atau ditambah? Untuk mencari sisi miring? Tambah. Berarti resultan, resultan sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya berapa? 6. 6. Berarti akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Akar 6 kuadrat berapa? 36. Kenapa? 36. Ya. Nah, Bu Yuli taruh sini ya. Berarti akar 36 ditambah 8 dikuadratkan 64. 64. Ditambahkan 36 tambah 64 berapa? 100. Akar 100. Akar 100 bernilai 10. 10. Nah, berarti jawabannya resultannya adalah 10 satuan. Nah, jadi kalau vektor itu mereka tidak mempunyai satuan yang khas. Jadi nggak ada satuannya harus meter, satuannya harus newton, satuannya harus meter per second. Itu nggak ada kalau di vektor. Jadi kalau vektor itu sesuai dengan soalnya. Kayak gini, karena di sini dibilangnya satuan, berarti satuan terakhirnya adalah bernilai, satuannya adalah satuan. Kalau misalnya soalnya itu nanti meter per second, berarti vektornya bernilai meter per second. Seperti itu. Nah, ini untuk yang nomor 1. Sampai sini teman-teman sudah paham? Paham. Paham. Jadi kalau semisalnya nanti di soalnya itu ada yang namanya dia bilang ada yang bilang di soalnya itu tegak lurus. Nah, teman-teman langsung tuh bikin seperti ini. Langsung bikin seperti itu. Gitu. Jadi dan rumusnya pasti menggunakan teorema Pitagoras. R sama dengan akar A kuadrat ditambahkan B kuadrat. Gitu. Cukup paham sampai sini? Apa? Dah, sekarang kita lanjut yang nomor 2 ya. Perhatikan. Seorang anak berjalan 100 meter ke arah timur
Kemudian ia berjalan 200 meter ke utara. Hitung resultan perjalanannya. Nah, kemarin Bu Yuli bilang kalau semisalnya, dan kita sudah sepakati, kalau vektor itu merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Masih ingat ya, teman-teman? Nah, sekarang di sini dia udah bicara tentang mata angin. Nah, ada arah ke timur, utara. Sekarang kita bikin dulu arah mata anginnya. Nah, kalau di atas itu utara, selatan, timur, atau barat? Utara. Utara, terus selatan, timur, terus barat. Ya kan? Nah, cara gambarnya gimana? Perhatikan di sini. Seorang anak berjalan 100 meter ke arah timur. Berarti kalau ke timur ke kanan atau ke kiri? Kanan. Ke kanan. Nah, berarti kita gambarnya kayak gini. Ke kanan 100 meter. Terus kemudian ia berjalan 200 meter ke utara. Berarti kemana? Atas. Ke atas. Nah, perhatikan ya cara gambarnya nih. Nah, dia ke sini. Ke atas sejauh 200 meter. Hitung resultan perjalanannya. Berarti kalau misalnya kayak gini gimana? Resultannya di sini. Ya, berarti sama kayak contoh yang nomor 1. Berarti gimana cara pengerjaannya? Ditambah ya. Ya, biasakan untuk menggunakan rumusan. Jadi tulis dulu rumusnya. R sama dengan akar. Kita boleh bilang A kuadrat ya, sama aja ya. A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama dengan akar A-nya 100 kuadrat ditambah 200 kuadrat. Nah, 100 kuadrat berapa? 10.000. 10.000 ditambah 200 kuadrat 40.000. Ditambahkan coba 10.000 tambah 40.000 50.000. Gocap. 50.000. Nah, kalau 50.000 bisa kita ganti nggak disederhanakan lagi? Jadi berapa? Bisa. Jadi berapa? 10.000 kali 5? 10.000 kali 5 boleh deh. 20. Benar. Akar 10.000 dikali 5. Teman-teman masih ada yang bingung kenapa akar 50.000 dijadikan akar 10.000 dikali 5? Dipecah-pecah. Iya. Ya, jadi ambil perkalian ya. Jadi kalau akar bisa kita pecah-pecah dengan cara dikalikan. Jadi kayak perkalian berapa yang hasilnya si apa namanya? 100 akar 5 bukan, Bu? Iya. Kenapa? 100 akar 5 dengan. Ya, betul. Jadi ini bisa kita jabarin lagi ya. Jadi akar dari 10.000 adalah 100. Akar 5 kita tetap akar 5 ya. Tetap akar 5. Satuannya apa? Meter. Betul, karena di sini satuannya meter. Nah, jadi resultannya itu 10 akar 5 meter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kok 10, Bu? Arahnya kemana, 10. Bu? 100 akar 5 meter. Kenapa? Ini resultannya kemana? Resultannya ini nih. Maksudnya arahnya? Kalau misalnya dibilang resultan, dia tidak membicarakan arah. Dia hanya melihat aja yang mana yang disebut dengan resultannya. Nah, jadi resultannya itu resultan perjalanannya, bukan arahnya kemana. Gitu. Jadi cara pengerjaannya kita harus menggunakan arahnya kemana, timur, ke utara, selatan, barat, atau ke kanan, atau ke kiri, itu diperhatikan. Tapi ketika di soal, dia mintanya hitung resultan perjalanannya. Berarti yang kita hitung berapakah jaraknya, berapakah perpindahannya. Gitu. Nah, ini yang Bu Yuli lingkari warna hitam,
Di situ itu adalah resultannya, resultan perjalanannya atau bisa kita sebut dengan perpindahannya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk contoh soal nomor 2? Paham. Paham ya? Mau di screenshot atau mau ditulis dulu? Tulis, Bu. Tulis, boleh. Kalau mau ditulis dulu. Agak cepet ya nulisnya biar kita membahasnya lebih banyak. Foto aja ya, Bu. Ya boleh, di screenshot juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting nanti Jadi saya teman-teman... minta teman aja ntar. Ya udah, baiknya aja. Kalau udah bicara. Berapa menit nih? Apanya? Rekamnya? Nggak tahu. Ya, mungkin beberapa aja kamu dari samping, kanan, kiri, depan, belakang. Udah belum di screenshot? Udah, Bu. Udah. Oke. Sekarang nomor 3. Ya. Perhatikan di sini. Hitung vektor resultan dari 2 buah vektor gaya sebesar 30 Newton dan 40 Newton yang membentuk sudut 60 derajat. Nah, teman-teman sebelumnya Bu Yuli ingatkan lagi, di matematika, teman-teman pernah melihat kalau semisalnya R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikalikan A kali B dikali cos theta. Pernah melihat persamaan ini? Kayaknya pernah. Masih ingat atau tidak? Saya belum pernah lihat, Bu. Pernah lihat ya? Sebenarnya ini pernah dipelajari gitu di dasarnya matematika pasti kita akan mempelajari ini. Nah, di resultan vektor, nah sebenarnya kalau nanti teman-teman ada matematika peminatan, itu nanti ada membahas vektor. Nah, vektor di matematika dan vektor di fisika itu saling berkesinambungan. Nah, makanya banyak sekali rumusan-rumusan yang digunakan ketika pembelajaran fisika menggunakan rumusan yang ada di matematika gitu. Nah, salah satunya tadi teorema Pitagoras, dan yang kedua yang ini. R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikalikan A dikalikan B dikalikan cos theta. Seperti itu. Nah, kalau semisalnya poinnya tadi, kalau semisalnya dia soalnya itu tegak lurus atau gambarnya itu membentuk sudut 90 derajat, teman-teman tinggal menggunakan teorema Pitagoras. Tetapi ketika sudah ada sudutnya, seperti yang nomor 3, teman-teman menggunakan rumusan yang ini. Sekali lagi, kalau semisal sudah menemukan sudut, pasti menggunakan rumus yang seperti ini. Itu ya. Nah, sekarang kita mulai coba kerjain. Di sini ada 2 buah vektor gaya sebesar 30 Newton dan 40 Newton yang membentuk sudut 60 derajat. Nah, berarti A-nya mau siapa nih? F1 atau F2? F1. F1 ya. Kalau enggak gini, biar enak Bu Yuli ganti A sama B-nya jadi F ya. Biar makin paham, oke? Nah, nih jadinya F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. F1-nya berapa? 30 Newton. 30. 30 dikuadratkan ditambah F2-nya berapa? 40 kuadrat. 40 kuadrat ditambah 2 dikali 30 dikali 40 dikali cos 60. Nah, di sini udah ada kos-kosan. Nah, ya, kos itu merupakan cara kita mengetahui bagaimana sudut-sudut istimewa. Nah, sebelumnya perhatikan dulu ke Bu Yuli, kita akan mencoba mengingat terkait dengan sudut istimewa. Jadi yang paling sering dipakai itu adalah sin dan cos. Apa yang paling sering? Sin cos. Sin dan cos. Kalau misalnya teman-teman masih ingat ada kosekan, ada sekan, ada tangen, ya kan? Ada desi, depan sisi miring, terus pokoknya itu semua yang dipelajari di matematika. Nah, sekarang perhatikan.
untuk mengingat, jadi setiap sudut istimewa itu mempunyai nilainya. Misal kayak cos 60 itu nilainya berapa? Cos 90 itu nilainya berapa? Nah, sudut istimewa itu ada 5. Perhatiin ya, ada 5. Ada 0, 30, 60, 30, 45, 60, 90. Jadi sudut istimewa ada berapa jumlahnya? 5. 5. Ada 5, benar. Berapa aja sebutin lagi? 0, 0. terus 6. 45, 30, 30, 45, 45, 60, 60, 90. 90. Ya, ingat ya, sudut istimewa ada 5 dari 0, 30, 45, 60, 90. Nah, hasilnya ingat lagi. Dimulai dari ibu jari lagi, pakai tangan kanan ya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. 0, setengah, akar Ulangi 2. lagi ya. 0, boleh sambil dipraktekin ya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Oke, kita bareng-bareng. Yang pertama apa? 0, terus Setengah akar setengah, setengah, terus setengah akar 2, Akar 2. setengah akar 2, habis setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 3, habis itu 1. Ingat ya, jadi kalau sudut istimewa itu ada 5, 0, 30, 45, 60, 90. Hasilnya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Gitu. Nah, di sini teman-teman harus ingat, kalau semisalnya sin dulu nih ya, sin berawal dari jempol. Sin berawal dari ibu jari. Kalau bisa teman-teman sambil praktekkan ya, biar ingat. Jadi kalau misalnya nanti ujian, kan nggak boleh pakai kalkulator. Jadi harus ingat berapa sudut istimewanya, hasilnya. Nah, dimulai dari sebelah ibu jari, dari ibu jari. Untuk sin, berarti sin dengan sudut 0, berarti hasilnya berapa? Kalau ibu jari hasilnya berapa? 0. 0. Berarti si 0 sama dengan 0. 0. Terus balik lagi, telunjuk sudutnya berapa? 30. 30. Berarti hasilnya berapa? Setengah. Setengah. Yang tengah, sudutnya berapa? Setengah akar 2. Sudutnya dulu. 60. 45. 45. Hasilnya berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Jari manis berapa sudutnya? 60. 60. Hasilnya berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Terus kelingking? 90. 90. Hasilnya berapa? 1. 1. Oke, kita ulangi lagi. Sin ya. Kalau Bu Yuli tanya, sin 0 berapa? 0. 0. Sin 30? Setengah. Sin 30? Setengah. Sin 45? Setengah akar 2. Sin 60? Setengah akar 3. Sin 90? 1. 1. Hafal? Insyaallah. Paham? Paham? Paham, Bu. Paham. Oke, sekarang Bu Yuli acak. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Setengah akar 2. Sin 90? 1. 1. Sin 0? 0. Sin 30? Setengah. Sin 60? Setengah akar 3. Nah, jadi kalian jangan hafalin yang kayak tadi, tapi hafalin dari tangannya.
Ya, jadi gak usah mikirin tadi dihafalin sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Nah, jadi teman-teman jangan ngafalin kayak gitu. Pasti akan lupa karena nanti kebalik sama si cos. Ya, jadi teman-teman hafalkan dari jarinya teman-teman. Ya, Bu. Paham konsepnya? Paham, Nah, Bu. sin clear ya? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait sudut istimewa di sin? Cukup. Cukup. Sekarang fokus lagi, kita ke cos. Nah, kalau tadi sin, sudut pertama dimulai dari ibu jari. Nah, kalau sekarang, kalau cos dimulai dari kelingking. Anak jari. Dari kelingking. Bu Yuli ulangi, kalau sin bermula dari ibu jari. Kalau semisalnya cos bermula dari kelingking. Berarti kelingking itu sudutnya berapa? 90. No. Oh, dari Kan nolnya dari kelingking. Iya, nolnya dari kelingking. Berarti Iya. berarti kelingking 0. Ibu, apa namanya ini? Jari manis? 30. 30. Jari tengah? 45. 45. Telunjuk? 60. 60. Ibu jari? 90. 90. Paham konsepnya? Paham. Ya? Bu Yuli ingetin lagi, kalau semisalnya sin, sudut nolnya dimulai dari ibu jari, kalau semisalnya cos, sudut nolnya dimulai dari Anak jari. kelingking, jangan anak jari, arah kamu lupa. Dari kelingking, ya. Nah, tapi untuk nilainya nih, yang 0, setengah akar 2, setengah akar 3, sama 1, itu nggak berubah. Oh. Jadi hanya sudutnya aja yang berubah. Kecepatan nggak Bu Yuli ngejelasinnya? Enggak, Bu. Pas. Nggak. Bu Yuli ulangi lagi ya, sekali lagi. Kalau sin, sudut nolnya berawal dari ibu jari. Kalau cos, sudut nolnya berawal dari kelingking. Nah, tapi untuk nilainya seperti 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1 itu tidak berubah. Nah, berarti kalau cos 0 nilainya berapa? 0. 1. 1 atau 0? 1 1. ya, karena ingat nilainya tidak berubah, hanya berubah penempatan sudutnya. Berarti kalau cos 0, 1. cos 30, Setengah akar 3. Kalau 45, setengah akar 2. nah betul. Kalau misalnya 60, Setengah. Kalau cos 90, 1. 0. Nah, paham ya? Kita ulangi lagi bareng-bareng. Cos dari 0, 1. cos 30, Setengah akar 2. akar 2 apa akar 3 nih? 3. Akar 3. Kalau cos 45, Setengah akar 2. setengah akar 2. Kalau cos 60, setengah. Kalau cos 90, Setengah. cos 90, 0. 0. Oke, sekarang Bu Yuli coba. Cos 60. 0. Cos 60. Setengah. Ayo loh, ada yang masih setengah akar nih. Cos 60. Setengah. Cos 45. Setengah akar 2. Setengah akar 2. Sin 45. Setengah akar 2.
setengah akar 2. Jadi kalau 45 agak aman nih, karena mau di sin atau di cos nilainya sama ya, setengah akar 2. Oke, balik lagi. Cos 90. 0. 0. Oke, paham sampai sini? Paham. Paham ya? Dan ingat, Bu Yuli tidak menyarankan teman-teman hafal. Maksudnya, bukan, nggak menyarankan ngafalinnya tuh sin 0, 0, sin 30, setengah, sin 45, setengah akar 2, enggak. Tapi cukup pakai ibu jarinya teman-teman aja. Ya, karena ini konsepnya akan lebih menanam ke teman-teman, akan lebih ingat. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngafalin sudut istimewa, pakai tangan kanan, pakai ibu jarinya digunakan. Oke? Oke. Ya, oke. Sekarang kita mulai kerja ini. Ini bentar lagi kita bakalan diusir sama Zoom-nya. Kita bahas sedikit lagi. Kita bahas sedikit lagi. Ini kita live dulu semuanya ya. Nanti join lagi. Oke? Sekarang aja live-nya ya. Hafiz boleh di-end-kan, terus langsung bikin lagi. Ayo, Hafiz. Langsung segera join ya, jangan lama-lama, oke? Oke, Bu. Ya. Oh iya, Bu Yuli kan yang Bisa jadi. Iya, lupa Bu Yuli kan hostnya. Ya.